Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Astro Nvim-nya ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan install dan menginstal beberapa treeshooter dan LSP ya. Nah, kita akan masuk. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu ya tampilan awal untuk Astro-Vim-nya. Nah, ini sudah berhasil kita buat ya untuk load Astro Nvim-nya. Oke, kita akan keluarkan lagi. Nah, saya akan clear screen. Nah, di sini kita masuk ke basic use ya. Di sini ada petunjuk untuk penggunaan. Nah, teman-teman sebenarnya kalau mengkonfig bisa langsung di codingan Astro Nvim-nya ya. Kalau misalkan kita lihat sini ya, cd, tapi ada tapinya. Config nvim. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada. Nah, ini kan ada coding yang bisa kita ubah. Misalkan kayak misalkan dua, di sini ada config. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngubah alfanya, ini tinggal diubah aja ini ya untuk headernya. Tapi kerugiannya kalau misalnya kita mengkonfig langsung di file inti coding, kita ketika nanti update ini akan hilang ya. Jadi kalau misalkan kita ini saya keluarkan dulu ya. Ini kita keluarkan dulu. Nah, misalkan di sini tuh ada kalau kita tekan spasi, kemudian di sini ada package ya, tekan P. Nah, di sini ada A besar Astrovim update. Kita misalkan tekan A. Nah, di sini kalau misalkan ada untuk update, nanti dia bisa menarik update-nya. Nah, nanti kita akan mendapatkan updatean dari Astro-nya. Nah, kalau misalkan kita mengkonfig langsung di file induknya Astro, nah nanti jadinya ke override dan hilang konfigan kita ya kalau kita lakukan update. Nah, caranya supaya kita bisa dapat update juga dan kita juga bisa mendapatkan config sendiri. Nah, kita harus membuat config di luar dari config inti dari Astro-nya. Oke, caranya teman-teman ini masuk ke basic use. Nah, di sini ada panduan ya tentang spasi terus dan apa tadi ya untuk dashboardnya ya. Nah, di sini ada basic mapping. Kalau misalkan teman-teman mau gunakan untuk mappingnya, silakan dibaca-baca sendiri ya. Nah, di sini ada konfigurasi, ada basic konfigurasi ini akan kita gunakan. Nah, di sini, nah, pertama tadi kita sudah melakukan cloning ya untuk instalasi yang ini nih. Astro Nvim ini sudah kita lakukan. Nah, kita harus ngeklon ini. Nah, kita harus clone empty repository config lua nvim. Jadi ini kita bisa ngeklon config user yang ini ya. New jadi kita bisa membuat ya. Ataupun misalkan kita mau ini copy yang ini ya. Saya mau menggunakan yang ini aja nih. Kita akan mengcopy dari config yang disediakan oleh si Astro Nvim-nya. Ini akan kita copy. Oke. Ini akan kita keluarkan dulu. Nah, ini akan kita paste ke sini ya. Oke, ini akan kita jalankan. Oke, ini kalau misalkan kita buka ini cd lua kemudian user. Nah, kalau kita buka nih vim-nya dan kita buka sidebar-nya, di sini ke hide ya. Config-nya ke hide. Nah, ini bisa kita unhide caranya. Nah, kita mundur lagi ke dua step. Kita harus edit ya. Kita misalkan lihat nih di sini ada ignore. Di sini bisa kita edit nvim dot ignore, git ignore ya, git ignore. Nah, dalam git ignore ini ada di sini ada user ya, usernya ini di ignore, jadinya tidak bisa kita edit. Nah, ini sementara kita akan hapus dulu. Nanti kalau misalkan kita config-nya sudah selesai, nah nanti kita akan hilangkan untuk supaya bisa dilihat ya. Oke, ini kita hapus seperti ini. Kita akan save. Nah, kemudian kita akan keluar.
Nah, kita akan masuk lagi ke luar, kemudian user, kita akan clear screen. Karena saya sudah membuat alias ya untuk nvim-nya, kita menekan V aja, ini sama kayak nvim ya teman-teman. Kalau misalnya saya ngelihat menggunakan V aja, itu sebenarnya alias untuk nvim-nya. Sama aja ya. Oke, sudah muncul ya init.lua-nya. Nah, di sini ada banyak config yang bisa kita update lah, kita perbaharui. Nah, di sana contohnya di sini ya yang bisa kita ubah color scheme-nya. Kemudian option yang pertama akan kita ubah adalah option ya. Option kita akan lihat ke config kita di sini. Di sini ada init. Nah, di dalam option sini. Nah, ini kita mengacu ke user config option ya. Nah, ini akan saya klik new tab. Sini ada config, kemudian opt config, opt config, option config. Nah, ini ya. Nah, ini akan kita buat. Ini akan kita klik kanan, copy. Oke, di sini kita akan tekan A dan paste. Kita akan enter. Oke, ini opt config-nya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang optionnya ini kita akan copy ya. Nah, teman-teman nanti tinggal sesuaikan kalau misalkan ada tambahan option yang ingin teman-teman tambahkan. Misalkan untuk di sini saya ubah wrap-nya menjadi true, yang tadinya false ini di override ya. Ini bisa. Nah, di init-nya ini tinggal kita panggil. Asalnya seperti ini, opt dan panjang kita akan ambil dari yang pendek seperti ini aja ya. Ini akan kita copy. Nah, ini yang panjang ini akan kita replace dengan yang pendek seperti ini. Ini kita save. Nah, itu untuk config-nya. Untuk ngecek ini error atau tidak, teman-teman tinggal titik 2 key, titik 2 yang kita buka lagi. Oke, kita coba packer sync. Error nggak? Kalau nggak error berarti config kita berhasil. Oke, ini berhasil, tidak kelihatan karena itu sifatnya general ya. Kita akan keluar lagi. Oke, kita masuk lagi. No error. Kita buka lagi sidebarnya. Kita masuk ke init. Nah, barusan kita sudah mengubah untuk yang opt. Nah, yang G-nya mau kita ubah juga nih. Nah, yang G ini dari default config. Oke, config. Di sini ada default config. Oke. Ini akan kita copy default config-nya. Ini kita copy. Nah, kita akan buat di dalam folder config ya. Nah, akan tekan A dan paste di sini, default config.lua. Nah, akhirnya muncul ya default config.lua, kemudian enter. Kita tinggal ambil ini. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan juga kalau teman-teman memiliki config yang berbeda untuk defaultnya ya. Ini akan kita Ctrl S. Nah, di init-nya kita harus panggil yang untuk globalnya ini, yang G ya. Nah, caranya ini kita bisa copy yang udah ada ya. Klik kanan, copy. Nah, yang G ini akan kita operate supaya lebih sederhana ya. Kita paste ke sini. Oke. Kita akan save. Oke. Untuk pengujinya kita akan keluarkan key titik 2 key titik 2 key. Kita akan buka lagi. Oke, tidak ada error, artinya kita berhasil. Oke, kita masuk lagi ke init-nya. Nah, kita mau merubah ini headernya supaya bisa kelihatan ya sebenarnya coding kita jalan nggak sih sampai situ. Oke, kita akan ganti dengan ini headernya nih, dengan pojok kode. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngubah dengan inisial teman-teman, teman-teman tinggal cari di panduan sini ya, ada di panduannya untuk menggenerate kode ini.
Saya sudah pernah bikin tutorialnya, jadi teman-teman tinggal lihat di video sebelumnya. Ini akan saya save. Kita akan keluarkan, kita akan load ulang. Ya, sekarang sudah berubah menjadi pojok kode. Oke, kita akan tambahkan lagi untuk mapping. Ini default theme kita nanti ya. Yang pertama ini sudah config yang paling ini ya. Nah, sekarang kita akan mapping. Nah, mapping akan kita ubah. Mapping saat ini, kalau kita lihat, ini mappingnya masih oke. Pojok kode default theme-nya nanti kita akan ubah. Diagnostik. LSP-nya juga kita akan nanti ubah. Nah, sekarang mapping ini ya. Server setting, bukan mapping yang ini. Berarti kita nanti, kalau ini kan untuk LSP nih, mapping di dalam LSP. Nah, kita akan ganti yang ini ya, mapping yang ini. Nah, mapping yang ini akan kita ambil. Ini mappingnya dari sini ya. Config mapping. Ini yang basic-basicnya dulu. Nanti kalau yang untuk plugin belakangan ya. Basicnya dulu, mapping. Oke, ini ya. Oke, kita copy. Ini namanya. Kita copy. Masuk ke config lagi. Sini. Tekan A dan paste ke sini. Oke, kita buka untuk mappingnya. Ini ada beberapa mapping yang biasa saya gunakan. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Mappingnya, contohnya di sini saya gunakan untuk duplicate row, kemudian move row. Di sini sudah saya tambahkan. Contohnya ini ya. Saya untuk memindahkan row ini kayak shift down, shift up, ini untuk memindahkan atau menduplicate row. Kemudian ada ALT up down, ini gunakan untuk move row. Nah, ini kita harus panggil ke sini. Ini mappingnya akan kita sederhanakan supaya lebih simple. Oke, kita copy yang ini, mapping. Oke, mappingnya kita akan override. Kita paste ke sini. Oke, kita save. Kita akan keluarkan dulu titik 2 key. Oke, kita load ulang. Tidak ada error. Kita buka sidebarnya lagi. Oke, untuk ngetesnya kita akan coba ini ya. Saya akan menggunakan ALT down. Up, down, up. Oke. Untuk move berhasil, kita akan tekan shift down duplicate ya. Kemudian DD menghapus juga. Oke, kita sudah mappingnya berarti sudah berjalan. Oke, mapping sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan override untuk plugin. Oke, mapping udah. Nah, plugin akan kita override juga. Nah, untuk plugin kita override-nya ini ya sedikit-sedikit. Kita akan ambil namanya doang supaya nanti tidak terlalu beda ya. Sini config, kemudian di sini ada plugin. Kita hanya copy namanya aja. Tapi untuk pluginnya kita akan tambahkan secara berkala. Oke. Saya mau menambahkan di sini. Tekan A, kemudian plugin. Nah, pluginnya ini akan kita isi dari sini ya. Sini ada plugin nih. Nah, kita akan lihat di sini plugin dengan M ya. M ini return M. Oke, ini akan kita copy. Sini kita akan turunkan dan tutup. Dan kita akan returnkan M. Ini ya, return M. Nah, untuk yang lainnya kita akan copy perlahan supaya teman-teman tahu plugin apa aja yang digunakan. Nah, untuk di bagian dalamnya di sini kita akan copy dari defaultnya ini init, dari init sampai dengan
Ini ya. Sampai dengan sini. Kita akan Y untuk copy yang ya. Y, kemudian kita akan taruh di sini. Ctrl V. Oke. Ctrl S. Oke. Sudah kepanggil. Nah, di bagian ini plugin akan kita sederhanakan supaya lebih simple ya. Tidak terlalu berantakan seperti ini. Kita akan ambil plugin ini ya. Kita akan copy pluginnya. Dan bagian ini yang panjang ini akan kita override. Sampai sini, tekan P. Nah, jadinya pendek seperti ini. Oke, ini untuk plugin awalnya. Kita coba jalankan dulu. Ini sudah jalan ataupun error. Oke, jalan ya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk pluginnya. Oke, plugin yang awal kita akan gunakan. Di sini init masih kosong ya. Init ini untuk plugin yang bisa kita gunakan. Required. Nah, di sini ada banyak plugin. Yang pertama kita akan gunakan dashboard. Nah, ini kita akan copy. Nah, di bagian akhir sini akan kita tambahkan. Ini start custom plugin. Override mana tadi? Override dashboard. Sebenarnya tadi sudah kita override ya di atas tadi, tapi saya kurang suka dengan tampilannya. Kita akan buat tampilan dengan custom kita sendiri. Ini adanya di user config, alpha config. Alpha config belum ada ya. User config, folder confignya sudah ada. User config. Nah, kita masuk di sini ada alpha config. Kita akan buat filenya dulu alpha config. Kita akan taruh ke sini ya, tekan escape dan tekan A. Paste enter. Nah, alpha config masih kosong. Kita akan isi dengan ini. Sampai sini kita akan copy. Kemudian kita akan paste ke sini. Kita akan save. Pluginnya juga akan kita save. Ini akan kita override ya. Kita akan jalankan. Oke, belum berubah. Kita harus sync dulu. Packer sync. Oke, kita akan keluarkan. Ini akan saya clear screen. Kita akan buka. Oke, lihat di sini sudah berubah ya dashboardnya. Tampilannya berubah. Ini sesuai dengan keinginan saya. Oke, teman-teman kalau misalkan nanti mau ubah juga silahkan ya. Kita ke plugin selanjutnya. Nih, kita kena config, kemudian di sini ada plugin. Nah, setelah kita mengoperate dashboard, kita akan ubah color scheme-nya. Nah, ini config-nya akan kita tambahkan lagi. Spasi config plugin. Nah, kita akan tambahkan color scheme-nya. Kita akan ganti ya, ini OneDark Pro-nya kita ganti dengan Tokyo Night. Nah, config-nya ada di user color scheme Tokyo Night config. Kita pakai yang ini aja, config. Nah, color scheme ya. Color scheme Tokyo Night config. Yang ini ya. Ini bisa kita copy sampai sini, klik kanan, copy. Oke, kita buat di luar ini ya, escape, luar, kemudian tekan A, dan paste. Jadi ada folder color scheme-nya dulu ya. Oke, ada folder color scheme. Nah, ini akan kita tambahkan config-nya. Kita akan copy, kita akan paste ke sini. Oke. Nah, sekarang di file ini
Ini akan kita save. Nah, di file init akan kita ubah. Di sini kan color scheme-nya masih default ya. Kita akan ubah dengan Tokyo Night. Tokyo Night. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita akan close dulu. Kita akan load lagi. Oke, kita harus sync dulu. Packer sync. Oke. Oke, sudah terinstall ya Tokyo Night-nya. Kita akan coba buka. Deng, oke, belum mau. Ini artinya nama kita salah. Kita Tokyo Night. Nah, ini salah. Config, plugin. Kita masuk ke config. Kemudian init. Nah, di sini bukan underscore ya, tapi min. Nah, kita ada salah nih. Nah, ini underscore. Artinya tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan, dia akan mengambil default. Kita keluarkan lagi. Kita coba jalankan lagi. Oke, sudah berubah ya. Nah, tapi di sininya saya kurang suka ini. Nah, selain ini masalahnya, kalau misalkan ini salah satu masalahnya ya, misalkan saya bikin ini, kita buka tab baru ya, Neo3 itu, misalkan kita masuk ke folder download, di sini download itu sudah ada isinya belum ya? Nah, sudah ada file HTML ya. Misalkan kita akan membuat direktori tes ya, seperti ini. Kemudian saya akan masuk cd tes. Nah, seperti ini ya. Terus kita buka nvim-nya. Oke. Nah, kebuka ya. Kalau kita buka sidebar-nya spasi dan tekan E, dia tidak mau. Kenapa? Karena belum ada isinya. Nah, saya itu sebenarnya ingin ini terbuka. Caranya supaya kebuka gimana? Kita harus bikin dulu titik 2 E. Misalkan kita harus bikin dulu file index.html misalkan ya. Oke, kebuka seperti ini, kita Ctrl S. Nah, baru ketika kita tekan spacebar dan E, baru dia keluar. Nah, ini saya kurang suka. Jadi nanti akan kita ubah dengan nvim3 ya, bukan Neo3 lagi. Jadi nanti dua-duanya bisa dipakai, teman-teman. Kalau mau pakai Neo3 bisa, nvim3 juga bisa. Oke, itu salah satu kenapa saya akan mengoperate untuk tree-nya. Selain tampilannya juga saya kurang suka. Kurang sukanya gimana? Misalkan kita buka ya. Nah, ini nih tampilannya ini kurang suka saya. Oke, kita akan operate. Kita coba lihat untuk plugin. Setelah ini kita ada untuk custom Neo3 nvim3. Oke, kita masuk lagi config, kemudian plugin. Nah, kita akan tambahkan lagi satu, yaitu untuk override nvim3. nvim3 ini ada config-nya, user config nvim3. Nah, ini adanya di user config nvim3. Mana nvim3? Nah, ini harus kita buat dulu filenya. Sini ya, tinggal tekan A, paste, enter. nvim3 buka. Oke. Ini nvim3-nya tinggal kita copy nih. Kita copy nvim3-nya. Oke, kita tinggal paste ke sini, Ctrl S. Oke, nah di sini bisa dilihat ada dependensi untuk icon ya, user icon. Jadi kita harus membuat ikonnya, karena ini ikonnya menggunakan icon dari eksternal. Kita menggunakan icon ini. Nah, ini harus kita definisikan dulu. Kalau tidak nanti akan error karena ikonnya tidak ditemukan ya. Icon yang ada di luar, kita tekan A dan paste. Dia ada di luar ya, di luar dari config.
Oke, kita harus akan copy semuanya ini ikonnya. Kita akan ambil sampai sini. Kita akan copy dan kita akan paste ke sini. Oke, kita akan save. Pluginnya juga akan kita save. Kita akan keluarkan dulu. Kita akan load ulang. Kita harus sinkronisasi dulu. Packer harus di sync dulu supaya kelihatan ya. Oke. Oke, sudah terinstall. Nah, sekarang kita load ulang. Nah, di sini kita bisa npm 3 toggle. Nah, di sini ada ya. Command mode-nya npm 3 toggle. Ini ya. Kalau kita buka, lihat tampilannya saya lebih suka dengan yang sekarang. Ini. Jadi kita akan menggunakan ini npm 3 toggle. Nah, supaya nanti kita bisa buka dengan spasi dan ini bisa terbuka untuk npm 3 ya. Yang ini kita harus override untuk mappingnya. Nah, untuk mengoverride-nya kita harus buka lagi. Nah, ini adanya di init. Nah, di sini di bagian init ada yang namanya, kita lihat ya, mapping. Ini ya, ada mapping, terus ada whiskey key. Whiskey key. Nah, yang akan kita gunakan adalah whiskey key ini. Nah, whiskey key kalau kita lihat di config-nya whiskey key. Config, kemudian kita ke init. Sini ada whiskey key. Oke, ini ya. Ini akan kita copy whiskey key-nya. Sini ada whiskey key kan, akan kita override ini ya. Kita akan paste. Ini akan kita save. Nah, kita akan copy lagi untuk config-nya, config whiskey key. Nah, ini adanya di sini. Config. Nah, ini ya. Kita akan tambahkan supaya sidebar-nya ini bisa kita akan tambahkan di sini, tekan A dan paste. Oke, whiskey key-nya sudah. Nah, kita akan isi supaya bisa di mapping sampai sini ya. Tekan copy, kita akan paste ke sini. Oke, kita akan save. Nah, kita akan keluar. Nah, sekarang kita akan buka lagi. Oke, saya akan tekan spasi dan saya akan tekan E. Lihat, sekarang sudah berubah. Saya akan tekan Q. Sekarang kalau mau pakai Neo3, spasi dan tekan N. Nah, ini juga bisa dengan tampilan Neo3. Oke, jadi kita bisa menggunakan dengan dua model ya. Ini dengan Neovim, dengan nvim 3, dan yang ini dengan pakai spasi dan N, Neo3, atau mau dua-duanya spasi E. Jadi ada dua ya. Nah, sebenarnya ini opsional karena saya lebih suka dengan yang ini, stylenya nih. Nah, jadi saya menggunakan yang ini. Dan yang ini saya tidak pakai sementara ya. Karena tadi alasannya ketika saya membuat file, nah kita coba ya. Tadi kan ini tes tidak bisa ya. Kita coba. Sekarang kita load ini. Saya akan spasi dan menekan E. Nah, di sini sudah ada. Kita akan hapus ini indeksnya. Saya akan tekan D, kemudian Y dan enter. Saya akan keluarkan lagi. Kita load, tekan V. Kemudian saya akan spasi dan E. Nah, kalau misalkan menggunakan npm 3 muncul ya. Jadi kita bisa menambahkan langsung tekan A gitu ya. Nah, saya akan buka lagi sebelahnya untuk Neo3. Spasi dan tekan N, nggak mau dia. Nggak akan mau karena tadi dia harus ada isinya dulu baru dia bisa dibuka. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Nah, kita akan lakukan config selanjutnya di video-video berikutnya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.